El Pozo, tapi mereka juga punya drop zone kedua di Los Higos. Kayaknya sih ke Los Higosnya. Ini udah mulai turun cepat ternyata kalau kita lihat dari Alter Ego. Mereka langsung mengamankan ke arah kiri bawah seperti yang dibilang oleh Sanskuy. Dari Alter Ego lebih memilih menuju ke arah Los Higos karena drop zone awal mereka terlalu jauh. Sementara kalau kita lihat di Los Leones harusnya akan ada 2 tim minimal. Ada Onyx mungkin yang akan turun di arah LL, lalu akan ada Voyin yang seperti biasa mereka akan turun di sekitar LL. Apakah Onyx kali ini akan menuju ke LL atau mereka akan menuju ke arah Chumcher? Ya karena Chumcer terpantau masih kosong sejauh ini dan ya nampaknya Onyx ada inisiatif untuk menuju ke arah Chumacera dan juga Impala harusnya sangat nyaman Genesis Dogma berada di sana tanpa perlawanan. Lalu kita lihat juga Pekado masih seperti biasa ditempati oleh Bigetron Red Alliance. Yang menariknya ini pergantian di pemain-pemain Bigetron line up-nya yang selalu berubah-ubah dari satu hari ke hari yang lainnya. Yes, betul. Dan lu lihat deh dari Livescape sendiri mereka turun langsung scraping, menyebar. Ya. Ada yang turun di sekitar Puerto Paraiso, ada yang turun di sebelah kiri juga, bahkan dari Maybe dikirimkan cukup jauh untuk menuju ke sekitar Impala. Wow, sangat jauh ya nampaknya kali ini dari seorang Maybe dan juga ada Genfos yang dekat sekali dengan Boom kalau kita lihat dari area mapnya. Tapi persebaran dari tim-tim ini karena tadi jalur pesawatnya itu berada di area kanan, persebarannya benar-benar Monte, El Pozo itu kosong banget Bro Pasta. Itu area yang kosong banget sih dan menurut gua agak kurang worth it kalau misalkan ada tim yang tiba-tiba turun untuk menuju ke drop zone mereka yang awal-awal di sebelah barat. Karena circle yang muncul di sebelah kanan pasti akan ngebuat mereka kehilangan waktu yang cukup banyak untuk menuju ke drop zone mereka di arah barat. Lalu mereka bakal balik lagi ke arah timur karena circle-nya berada di arah sekitar kanan, Impala, terus di Puerto Paraiso. Jadinya agak ngebuang-buang waktu untuk tim-tim yang ada di arah baratnya. Ya, dan kalau kita lihat ini dia Voin juga akan melakukan looting-looting mereka. LL betul tidak ada ancaman, tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain. Eagle 365 tidak terlalu jauh jaraknya dengan para pemain Aura. Betul, dan dari No Mercy kali ini yang sudah berpindah-pindah untuk memaksimalkan looting mereka di arah San Martin. Sementara GD dengan dekatnya seorang Maybe kayaknya nggak ngebuat GD-nya terlalu worry dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Karena hanya Maybe doang gitu. Kalau mungkin itu adalah 4 pemain dari Livescape, GD akan sedikit aware dan berhati-hati. Tapi karena Maybe mungkin mereka bakal tetap fokus untuk melanjutkan looting mereka. Tapi ada apa yang terjadi dengan seorang Nick? Karena 40 atau ya 40% dari HP-nya tadi menghilang. Apakah di tapping oleh tim-tim lain? Karena tadi kalau nggak salah ada satu pemain dari Alter Ego yang turunnya itu agak sedikit condong ke arah Chumcher. Wow, pasti akan menarik dan kalau kita lihat ini dia pemain-pemain dari Boom yang mana memang masih akan coba mengumpulkan weapon-weaponnya juga. Thompson sudah didapatkan, oh tapi berganti ke arah M16. Tapi menarik juga pergunaan dari tim-tim ini yang bermain dari PMPL season yang keempat. Weapon kalau di Miramar itu seringkali UMP, Thompson itu digunakan. Iya, dan gue mendapatkan sebuah informasi ternyata dari tim Voin. Tadi kan kita sempat mention ada 2 tim yang terkena minus point di Super Weekend. Tapi ternyata ada 3 tim. 3 tim? Karena Voin juga terkena minus point karena mereka tidak mengikuti Scrim. Wow. Scrim ini menjadi satu hal yang penting juga gitu. Tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dilupakan karena Scrim yang disediakan untuk di PMPL juga adalah hal yang wajib mereka lakukan. Betul. Selain untuk mereka latihan juga tentunya akan dijadikan tempat untuk mencoba beberapa aset-aset yang nantinya bakal kita munculkan untuk lebih mempercantik PMPL dari segi asetnya. Ya dan juga demi kelancaran PMPL pasti harus dicoba dulu semuanya sehingga memang semua tim perlu untuk mengikuti Scrim tersebut. Karena kan kalau semuanya ikutan real seakan-akan itu beneran udah PMPL, jadi ngelihat juga roomnya apakah ada kekurangan, apakah masih ada bug, apakah berat jadinya roomnya atau harus ada perubahan di sana sini, improvisasi itu terjadi kalau semuanya ikut gitu. Yes, betul. Dan kalau kita sempat lihat ya, tadi perform dari Voin juga belum terlalu mendapatkan poin yang cukup banyak. Berarti dengan minus 3 yang didapatkan oleh Voin tentunya akan ngebuat poin mereka semakin minimalis. Berarti poin saat ini poinnya adalah minus 2. Karena tadi mereka cuma nambah 1 poin. Betul. Dan juga minusnya 3. Yap. Wow. Lebih tepatnya mungkin mereka baru mendapatkan pengurangan
1 poin mereka aja. Iya sih. Karena kan tadi -3. Mm-mm. Dapat 1 total poin. Betul. Masih ada Berarti dua, -2. dua poin lagi utang yang mereka Betul. miliki. Masih ada angka bebek yang harus mereka Iya, benar. hilangkan. Mereka Itu harus dia. hilangkan. Karena Akan ya gimana ya, soalnya kan untuk di turnamen kali ini apapun yang dia lakukan kayak nggak ngikutin, pokoknya nggak ngikutin peraturan pasti kan ada punishmentnya. Ya. Kayak nggak ngikutin scrim akan ada minus poinnya. Gua kurang tahu ya kira-kira dari 1 game ini yang misalkan mereka scrim sehari berapa game, per gamenya kena -1 kah atau pokoknya kalau nggak ikut scrim ada -3 karena kita juga tidak terlalu mengetahui tentang rules booknya seperti apa. Kita hanya mendapatkan update-update yang diberitahukan oleh tim yang bertugas Betul. untuk disampaikan ke teman-teman komunitas. Kalau nanti misalkan kalian melihat adanya update untuk overall leaderboard, tiba-tiba ada yang poinnya itu 0 Ya. atau bahkan minus. Kalau 0 kayaknya wajar karena mereka nggak ngedapetin poin di game yang mereka lewatin. Tapi kalau ada minusnya kan menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa? Mm-mm. Ya, pastinya itu dia info yang harus kita sampaikan ke teman-teman semuanya, juga menjadi info untuk meluruskan ya apa yang sedang terjadi. Dan untuk poin dan juga untuk semua tim pastinya Super Weekend kali ini nih, kalau kata orang-orang main di Yasnaya baca koran. Ini Apa tuh? saatnya kejar setoran. Waduh. Main di Yasnaya. Nggak usah dibahas dong, itu maksa emang pantunnya barusan, baru nemu Nggak soalnya. apa-apa. Gue suka dengan apa yang apa ya, kayak inovasi-inovasi yang lo keluarkan, spontan-spontan yang biasa lo keluarkan itu kayak gitu gue. Iya bener. Fresh from the open. Waduh, panas dong. Wah itu dia, anget-anget jadinya ya. Oke, kita kembali lagi ke arah gamenya di mana Voin sudah keluar tadi dari arah LL-nya menuju ke beberapa titik yang sudah ditentukan dan tentunya kali ini mereka mendapatkan sebuah checkpoint. Sementara Dewa United, ini ya uniknya kalau kita ngelihat circle ke arah kanan kita tadi, banyak banget tim yang berusaha untuk mendapatkan bagian pinggir-pinggir sebelah kanan yang ada di arah Miramar. Ya. Yang mereka nggak usah terlalu fokus ngelihat arah lautnya, tinggal fokus untuk ngelihat jalan dan juga arah high ground yang ada di sebelah kirinya. Itu yang membuat pemain-pemain yang bermain di area kanan seperti yang tadi Bro Pasta katakan lebih diuntungkan. Dan ini dia yang terjadi, nampaknya area kanan memang akan coba dicari oleh pemain-pemain dari Dewa United yang sudah bergerak. Tim yang juga lolos dengan poin yang begitu dramatis kalau kita lihat Dewa United Zone. Ini adalah tim-tim yang sering sekali berada di situasi genting bisa dikatakan. Kemarin Dewa United lolos saat Zone itu nggak lolos, poinnya sama. Betul. Zone lolos saat EVOS nggak lolos dengan selisih poin yang mepet banget. Iya. Dan Dewa United itu ke PMNC dengan selisih poin yang juga cuma beda WWCD sama Skylight Gaming. Iya itu dia, jadi ada banyak banget beberapa momen lolos dan tidak lolos dengan jumlah poin yang sama yang membedakan dari placement dan juga WWCD yang sudah mereka dapatkan. Karena kan urutannya dilihat dari WWCD-nya dulu, terus dari poin placement-nya dulu, dari poin eliminasinya habis itu, dan terakhir kalau misalkan dari 3 aspek tadi masih sama, terakhir akan dilihat untuk game terakhir tim mana yang mendapatkan placement lebih bagus. Pastinya akan sangat menentukan sekali. Jadi semua tim nggak boleh buang-buang peluang. Semua tim harus memanfaatkan match demi match. Dan ternyata kalau kita lihat kali ini, Circle akan segera menutup kembali dan masih cukup menjanjikan. Nampaknya Circle kali ini membuat kita berekspektasi akankah kembali menuju ke arah kanan. Kalau sampai menuju ke arah kanan, penumpukan akan sangat ramai sekali di arah drop zone dari Genesis Dogma. Dan ternyata Impala masih masuk. Betul, masih mendonat ternyata untuk circle-nya. Bahkan lihat di arah Impala sekarang udah ada 2 tim, ada GD, terus ada DU juga, dan Boom juga ingin menuju ke bagian dari arah Impalanya. Jadi ada 3 tim nih saat ini yang udah numpuk di arah Impala. Sementara dari tim Livescape lebih memilih untuk mengamankan dan mengontrol daerah Puerto Paraiso mereka. Tapi ada NFT yang rotasi di sekitar mereka. Sementara dari Bigetron, mereka baru saja melewati jalur-jalur yang ada di sekitar Los Leones. Akan bergerak nampaknya Bigetron kali ini melewati perkotaan Los Leones menuju ke sebelah kanan. Mereka memilih untuk melakukan rotasi lewat bawah. Dan kalau kita lihat ini dia pemain dari tim Alter Ego sedang bergerak juga dan terspot oleh Voin yang nampaknya memiliki ekor kali 4 tadi. Licin akan coba melakukan tembakan-tembakan kembali, akan berhasil menuju ke Super Una, tapi Super Una bisa menyelamatkan dirinya. Iya, dan yang gua salutkan dari seorang Licin adalah dia low HP, dia butuh waktu untuk melakukan healing, tapi tiba-tiba dia baru aja kelar healing, tiba-tiba menerima damage lagi dan kehilangan cukup banyak HP-nya.
Tidak ada follow up dari pemain-pemain Void yang lainnya, membuat Licin harus melakukan reposisi supaya tidak terspot dengan mudah. Sementara Raffi yang juga berdekatan dengan pemain dari Void, apakah akan ada backstep yang diberikan ketika Void semuanya lagi fokus ke arah tim Alter Ego? Akan bergerak nampaknya kali ini. Diam-diam mematikan pergerakan yang dibangun oleh pemain dari tim Onyx. Tapi bergerak juga. Di mana tadi tim Alter Granat. Ego Void bergerak kali ini. Tapi granatnya sangat matang sekali. Tembakan juga masuk ke arah satu pemain dari Void yaitu Harvest Harvest. Porpang. Dari sisi sebelah kanan tadi. Betul, granat yang memberikan cicilan damage ke arah Harvest, terus juga follow up yang dilakukan oleh Porpang berhasil mendapatkan satu pemain dari Void. Harvest dihilangkan begitu saja, bahkan Aimbot tidak mempunyai waktu untuk melakukan backup. Malah kali ini Aimbot menerima beberapa tembakan peluru panas. Granat sudah mulai dilempar lagi kali ini. Satu pemain Void kembali menjadi incaran untuk tim Onyx, di mana Aimbot sudah mulai terspot. Ada Keshi di sebelah kiri, namun Keshi tertangkap oleh Dubs yang sudah bertengger di sebuah compound di arah rumah panjang. Tapi Nick masih ingin mendapatkan korban berikutnya. Granat sudah mulai dilempar dan meletup. Splash damage-nya tidak masuk, tapi lihat Licin langsung memberikan follow up-nya menuju ke arah Aimbot. Dan ini akan ngebuat Onyx buru-buru untuk pindahkah, atau dia akan memarkirkan kendaraannya supaya lebih rapi forting area mereka di sekitar tebing-tebing ini. Ya, bala bantuan sudah datang dan membuat Onyx akan mundur terlebih dahulu. Akan memainkan temponya lagi, tidak terburu-buru mereka untuk segera menyelesaikan fight dengan Void karena butuh setup yang cukup matang. Kalau kita lihat, Void juga sudah melakukan setup 3 titik yang berbeda, 3 angle shoot yang sudah mereka miliki. Di sebelah kiri ada Licin, di sebelah kanan ada satu pemain dari Void, dan di belakang ada Dubs. Aimbot di kanan tadi kalau kita lihat, dan ini akan membuat Onyx harus fokus ke arah 3 arah yang berbeda. Yes, ini dibuat pusing setelah mereka mendapatkan satu pemain tadi. Tapi posisi mereka juga dengan posisi yang tidak bagus saat ini. Licin sudah berada di barisan paling depan, agak bertukar tempat tadi. Tapi di arah lain sepertinya RRQ, tim yang barusan aja mendapatkan WBC dari game yang pertama. Kali ini sedang mendapatkan tekanan, di mana dari Skylights sudah berhasil ditumbangkan. Tembakan begitu menyakitkan dari seorang Peko. Satu pemain dari Skylights diamankan tadi, mungkin scouternya. Ya. Jersey tadi yang terpick off oleh pemain-pemain dari tim RRQ Ryu. Lihat sudah ada 1, 2, 3. 3 tim yang sudah mendapatkan poin eliminasi mereka di menit ke-12 ini. Tapi akan bergerak juga di arah Miras Granales. Harusnya ini dia pemain-pemain dari tim RRQ akan menuju ke titik yang lainnya lagi. Mereka juga memiliki banyak sekali Mirado, dan wow. ada sebuah Golden Mirado. Harusnya RRQ HDP berarti. HDP berarti ya? Berarti mereka mengamankan HDP-nya juga, atau mereka memperluas looting mereka untuk mengirimkan 1 atau 2 pemain ke arah HDP, sementara pemain-pemain lainnya akan mengamankan daerah yang lain. Ya, sangat menarik karena dari data yang kita miliki atau dari data yang saya miliki, harusnya RRQ tidak berada di HDP, mereka berada di WT ya. Tapi mungkin saja ada improvisasi yang terjadi untuk di Super Weekend karena ini adalah hari yang spesial, hari di mana semua tim akan mengumpulkan poin, sehingga ada sebuah perubahan strategi, itu sangat wajar sekali terjadi. Ya, ini bener-bener di prank sama zona. Semua tim udah prediksi ke arah sebelah kanan, terus tiba-tiba zonanya bouncing ke arah sebelah kiri. Ini akan numpuk di bagian utara dan juga di arah timurnya. Satu persatu sudah mulai tumbang, bahkan Flippy bertemu dengan Boom di mana Ponbit yang menjadi eksekutornya. Poin eliminasi masuk ke arah Boom saat ini. Dan masih konvoy ternyata bersama dengan tim NFT, namun tidak ada tembakan yang dikeluarkan karena mengendarai vehicle-nya sendirian, jadi nggak bisa memberikan dealing damage. Tapi lihat, satu pemain Takai menjadi santapan lezat. Kali ini Bonafide ada Nux yang punya angle begitu bebas. 1 poin eliminasi pertama untuk Bonafide diamankan oleh mereka, dan Takai yang menjadi korban. Gremory masih bertahan, dia akan masuk ke dalam circle terlebih dahulu kali ini, atau ke dalam compound maksud saya. Mereka juga sudah berada di dalam circle-nya, akan melakukan setup di sini rumah panjang yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Takai setelah satu pemainnya harus dipulangkan ke arah lobby karena ada Bonafide tadi yang mengganggu rotasi mereka, dan Aura juga masih kuat dengan 4 pemain. Zuxi dari sisi lain ternyata akan coba men-spot pemain-pemain Onyx. Brain dilakukan Porpang yang dicari, diburu seorang Porpangnya, tapi hati-hati Zuxi dari sebelah kiri. Ada tim lain atau ada pemain lain yang juga melakukan tembakan ke arahnya. Nick ternyata kali ini yang menjadi flanker dari tim Onyx. Betul, dan Onyx kali ini masih menyisakan 2 player aktif. Harusnya Raffi masih bisa diselamatkan kalau ada smoke dan juga follow up yang begitu cepat, dan terbukti masih bisa menyelamatkan satu rekan yang sedang terknockout. Tapi kendaraannya sudah mulai hancur perlahan-lahan.
Ini akan menjadi kesulitan pastinya untuk Onyx melakukan reposisi mereka. Karena mereka terjebak arah open field dan sudah dipantau oleh Bigetron di arah atas dari tebingnya. Dan lihat, DU juga sedang dalam posisi ingin melakukan push. Tapi lihat setup dari Bonafide. Berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim DU. Tapi dari arah kanan ternyata Takai join the fight. Namun Bonafide harus fokus karena di bagian rumah panjang sudah ada 2 pemain DU yang sudah mulai mendekat. Steve Boy sudah masuk ke dalam rumah kali ini. Belum naik ke lantai 2. Karena posisi dari seorang Ucup ada di bagian atap. Belum ada granat yang memberikan splash damage ke bagian sana dan Hans pun berhasil masuk ke dalam rumah panjang. Sementara Nux yang akan ditugaskan untuk menjaga angle luar ini sangat-sangat tertib loh. Defense yang dilakukan oleh tim Bonafide. Dan kembali kali ini ternyata Bonafide Ryzen juga tertake down oleh tim lain lagi. Ada RRQ Ryu yang join the fight. Nampaknya saat pemain dari Dewa United akan maju itu mengundang banyak tim dan bisa ditembak juga kali nampaknya seorang Nuxnya. Seorang flanker yang dikirim oleh Bonafide melakukan setup dengan sangat rapi. Juga ketahuan posisinya oleh RRQ Ryu. Ya, ini Bonafide dipaksa untuk melakukan regroup ternyata. Bahkan dari Steve Boy yang sudah mulai naik ke bagian atas masih gagal untuk mendapatkan pemain dari Bonafide. Dewa United hanya menyisakan Hand seorang saja. Sementara Bonafide masih bisa bertahan. Pemain-pemain mereka bakal langsung ditembak begitu saja. Kali ini Tuyul masih melakukan jiggle tapi 2 lawan 1 bukan hal yang mudah. Bahkan 3 lawan 1 Bonafide still alive dan mereka sudah mendapatkan 4 poin eliminasi. DU menjadi tim pertama yang dipulangkan dan menjadi korban dari tim Bonafide. Ya, nampaknya cukup gegabah apa yang dilakukan oleh Dewa United. Mereka maju ternyata tidak sadar. Dari kiri ada Takai, dari kanan ada RRQ juga. Di depan mereka juga ternyata Bonafide tidak ngumpul di satu rumah. Penyebaran juga dibangun oleh pemain-pemain Bonafide. Setidaknya tadi ada Nux dan juga Bots yang melakukan flanking ke arah kanan dan kiri. Tapi Raffi mungkin akan menyambut pemain Onyx yang datang atau pemain-pemain dari Void yang datang. Seperti dilakukan trading knock juga terjadi di sana. 2 untuk poin tumbang dan menjadi kill masuk ke arah power punk. Wow, ini Onyx juga memberikan happy birthday yang sukses ke arah Void. Satu persatu dari Void sudah berhasil diamankan. Berarti harusnya Void hanya menyisakan 1 pemain mereka saja. Yang tersisa yaitu Licin yang sudah berada di arah gudang yang terpisah kali ini. Hanya bisa menunggu waktu untuk rotasi. Tapi what? Voldemort? Dia benar-benar greedy banget untuk maju ke depan sana. Tidak sadar ada Chisun di bagian bawah. Angle yang begitu bebas dari Chisun. 1 tumbang dari RRQ tapi respon langsung diberikan. 2 pemain di setup untuk nge-push ke arah Chisun. Granat sudah dilempar. Splash damage sudah mulai masuk. Dan Mort butuh waktu untuk melakukan healing. Tapi lihat backup yang dilakukan benar-benar rapi. Follow up dari bagian belakang. Bahkan ada trade talk yang terjadi. Asa memenangkan fight battle di bagian luar dari compound rumah kuning tersebut. Asa pun langsung naik ke atas. Aura hanya menyisakan No Mercy. Last man yang ada cukup jauh dari Jaden. Wow, 2 pemain terbaru dari RRQ Ryu yang memang sangat berdampak untuk tim ini. Asa dan juga Mort, duo baru RRQ yang juga tadi bisa mengentaskan perlawanan dari Chisun. Mungkin akan mencari yang lainnya karena pemain-pemain Aura. Juga tadi 1 pemainnya sudah dipulangkan. Jaden nampaknya terspot juga oleh pemain-pemain RRQ. Tapi Bots dari sisi lain, Bonafide selesai dengan Dewa United. Mereka juga akan coba mencari victim yang saat ini sudah berada di dalam cengkramannya. 2 pemain sudah tumbang, akan coba mencari Fajar dan juga 1 yang lainnya lagi. Iya, victim sudah ter-knockout 2 pemain mereka. Bertemu dengan tim Bonafide tentunya membuat setup mereka benar-benar berantakan. Tapi lihat dari Bonafide, Bots pun sudah mulai melakukan split. Ini split yang dilakukan sama Bonafide benar-benar perfect banget. Lihat, Misery pun gak dibiarkan untuk masuk ke dalam. 1 pemain sudah touchdown, tapi 1 pemain tertinggal di arah belakang. Sementara Bonafide, 4 pemain mereka masih utuh. Misery pun tertangkap, last man-nya pun tertangkap dan victim rata. Mereka menjadi tim kedua yang dipulangkan dengan hanya membawa 1 poin eliminasi saja. Dan ingat, 2 tim yang dipulangkan oleh 1 tim yang sama yaitu Bonafide. 7 poin elimination sudah mereka kumpulkan. King Kong yang mulai bangun, yang mulai mengamuk nampaknya di Miramar kali ini. Granat yang belum berhasil tadi dilemparkan oleh pemain yang berada di area atas dari bukit ini. Yes, tadi ada Livescape yang berusaha untuk mendapatkan beberapa knockout dengan lemparan granatnya ke bagian lower ground tapi tidak membuahkan hasil yang terlalu bagus. Tapi lumayan untuk melakukan sebuah zoning out dan lihat zonanya menuju ke bagian open field. Ini benar-benar ladang yang sangat terbuka banget. Lihat dari GD pun, Booms langsung melakukan rotasi. Ada tembakan dari sebelah kiri, ternyata Star akan menembak ke arah lower ground. Namun belum ada yang ter-knockout, malah Booms yang lagi rotasi berhasil diamankan oleh Licin. Dan Licin kali ini akan melakukan close combat bersama dengan tim GD. Dan wow, Licin berhasil memenangkan fight yang kedua.
2 poin eliminasi harusnya bakal bertambah, tapi lihat dari seorang Star akan memberikan backup, tidak ada timing untuk melakukan healing. Dan ternyata 2 pemain yang melakukan push belakangan berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void. 13 tim tersisa kali ini. 13 tim tersisa, sudah ada banyak tim yang dipulangkan, bahkan fight juga terjadi di sana. Bigetron satu pemainnya sudah tersungkur ke arah tanah. Dari Eagle 365 juga berhadapan dengan Takai. Spray dilakukan, satu pemain didapatkan, 2 pemain bahkan didapatkan. Akan mencari yang ketiga, tapi Takai juga berada di posisi yang sangat-sangat sulit, Bro Pasta. Yap, ini Takai berada di arah yang open field, walaupun masih ada Hades yang ada di bagian belakang, tapi posisi mereka saat ini benar-benar terspot oleh cukup banyak tim. Bahkan Eagle sudah mulai melakukan follow up, satu jeep kembali datang dan Hades sudah mulai merespon, tapi ternyata Eagle, satu pemain mereka masih memberikan distraction dari arah sebuah gudang. Menembak dengan scope 4 yang dia punya, tapi Leon tidak berani masuk ke dalam karena baru mau dibilang HP-nya low, tapi tembakan membabi buta dari area tersebut yang sudah semakin ramai. Hades akhirnya mendapatkan waktu untuk melakukan healing dengan phase yang begitu minimalis, hanya phase level 1 di menit 20. Wow, sangat-sangat minimal sekali apa yang didapatkan oleh seorang Hades. Tapi Hades bisa berbalik, 2 pemain dari Eagle 365 akan mencari yang ketiga datang juga. Alpha Sudah mulai memberikan damage yang berarti, 2 pelurunya masuk, akan coba mencari yang ketiga karena di sana ada satu pemain dari Eagle 365 juga. Kean akan datang dan Kean menumbangkan seluruh pemain dari Eagle 365, Bro Pasta. Wow, itu Eagle kayak digiring tau gak Kuy? Ya. Mau datang ke arah Hades gak bisa, dipaksa untuk mengambil sebuah tenda. Tenda birunya mau diambil, tapi tiba-tiba udah ada 2 pemain Takai yang siap untuk memberikan surprising attack ke arah pemain terakhir, yaitu Alpha dari Eagle 365. 11 tim kali ini yang tersisa dengan kondisi RRQ yang cukup dekat dengan Skylights Granat menuju ke arah Voldemort, splash damage yang masuk dan ada sedikit kejutan dari seorang Smith membuat satu pemain dari RRQ mendapatkan damage yang begitu besar. Low HP untuk seorang Mort, tapi masih bisa berdansa rupanya. Namun mereka benar-benar berada di ujung blue zone untuk circle yang kelima. Tapi kalau kita lihat dari kamera yang lebih kecil lagi, di bawah juga ada fight yang terjadi. Tapi Bigetron akan berhadapan dengan Skylight Gaming kali ini, atau RRQ akan berhadapan dengan Skylight Gaming. Sangat berdekatan sekali, naik ke arah atas mid, tapi juga ada Asa yang menunggu di sana. Slayer datang kembali kali ini, pemain-pemain dari Skylight Gaming. Ya, ini 2 lawan 4, tentunya bukan jumlah yang seimbang dan Smith sudah selesai melakukan healing. Slayer akan langsung melakukan rotasi untuk menyelamatkan posisinya. Tidak terspot, tapi at the end-nya 3 pemain RRQ melakukan spray secara bersamaan dan berhasil mendapatkan rotasi terakhir dari Skylights. Begitu banyak poin eliminasi yang sudah dikumpulkan oleh RRQ dan juga somehow Bigetron mendapatkan poin eliminasi yang sama. Wow, sudah mendapatkan 7 elimination point, dan kalau kita lihat Wah, RRQ ngegas banget. sudah selesai dengan satu tim. Mereka tidak puas di sana, tidak hanya puas dengan 2 pemain Skylight Gaming, mereka akan coba mencari 2 serigala di dalam sebuah compound kali ini. Tapi kalau kita berpindah kembali, Mort akan maju mungkin. Di depan dari Mort itu ada tim AE, Bro Pasta. Ya, ada AE, ada NFT dengan kondisi AE yang sedang tersandwich karena sudah mulai dipantau perlahan-lahan. Sementara Bigetron sedang mendapatkan tekanan karena ada Takai yang mengganggu juga. Dan ternyata Grimory sebagai last man-nya akan melakukan rotasi ke arah sebelah kanan. Di mana di sebelah kanan Grimory sudah ada RRQ yang menunggu. Ken pun berhasil diamankan, Zuxi mendapatkan 1, Fokker sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Ken pun sudah dipulangkan juga. Takai pun rata. Lihat, Bigetron dan juga RRQ ini seakan-akan 2 tim ini sedang berburu poin eliminasi karena jumlah poin eliminasi mereka saling mengejar silih berganti satu sama lain. Ya, betul sekali. Di awal kita melihat Bonafide yang benar-benar menggila, tapi saat ini kita juga melihat di mana RRQ satu pemainnya harus tersungkur ke arah tanah Voldemort, tapi ada trade yang terjadi juga. Potato bisa melakukan healing dan akan bergerak dengan baginya mungkin, tapi close combat terjadi. Nerpeko kembali mendapatkan satu pemain dari tim Boom, dan Boom pun dipulangkan ke arah lobby seluruhnya. Tapi Nerpeko tidak bisa bertahan karena ada Kato dari sisi lain. Betul, ini Livescape punya angle yang enak banget ke arah tim RRQ. Tadi RRQ benar-benar diuntungkan, tapi kali ini RRQ sudah mulai mendapatkan tekanan yang sangat-sangat berarti. Sementara 2 pemain dari RRQ yang tersisa masih butuh bantuan karena salah satunya sedang dalam posisi knockout. Tapi Bigetron juga memberikan distraction ke arah Livescape. Ketika Livescape lagi fokus ingin ke arah RRQ, tiba-tiba Bigetron nge-push dari arah belakang mereka. Ya, Nerpeko juga akan segera diselamatkan karena Mort menjadi tim rescue kali ini. Ada sebuah cekungan yang dimanfaatkan, mereka tidak perlu melebarkan sebuah smoke terlebih dahulu. Tapi Potato, harusnya terdengar step dari Potato di sini karena dia terus-terusan bergerak di sana. Liquid bersama dengan pemain Bigetron yang lain. Enak banget, mereka punya area paling tinggi dari circle-nya. Betul, dan mereka masih berempat. Bahkan berhasil mendapatkan Mort yang tadinya terknock out atau yang baru nge-revive. Tiba-tiba tumbang satu pemain lagi, hanya menyisakan Peko.
sebagai pemain terakhir dari tim RRQ. Bigetron bergerak pelanan pasti dengan 10 poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan. Sementara Potato masih belum memberikan lemparan granatnya ke arah Peko. Apakah karena sudah habis granatnya? Atau akan dia simpan untuk movement dia berikutnya? Karena Peko cuma butuh sedikit lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Jadi problem adalah ketika dia keluar dari posisi tersebut, itu udah area yang open field dan gak ada obstacle lagi untuk menyelamatkan posisi dia dari pemain-pemain lain yang sudah mengamankan daerah high ground-nya. Ya, tapi kalau kita lanjutkan lagi, area dari Bigetron terus-terusan untuk melakukan tembakan ke arah lawan-lawan mereka. Zuxi juga mengcook sebuah grenade menuju ke arah left cape. Sangat dekat, meledak mungkin di sana, tapi belum memberikan damage yang berarti. Audrey juga melemparkan sebuah granat balasan ke arah Bigetron, meledakkan sebuah bagi dari Zuxi dan membuat pergerakan Zuxi mungkin sedikit tersendat karena sudah tidak memiliki kendaraan lagi. Ada lemparan granat selanjutnya, belum berhasil juga. Tapi kalau kita dengar kali ini ada sebuah tembakan dari MG3 Rukia, tapi berganti kembali ke arah seorang Zuxi, melihat satu pemain dan terspot di sana seorang Toms. Betul, Thomas berhasil diamankan, berarti dari Leftscape sudah kehilangan satu pemain mereka, tapi Kato akan memberikan tekanan untuk para Bigetron, berhasil mendapatkan satu, Yuhai pun tumbang. Zuxi juga sudah mulai tumbang, hanya menyisakan seorang Liquid yang masih bersembunyi di bagian belakang, belum terspot. Liquid cukup dekat dengan zona dan berhasil mendapatkan satu trade knock yang begitu penting momennya untuk Bigetron. Hanya ada Kato, the last man standing, 1v1 situation, Liquid dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya karena ada Kato dari bagian high ground dan Kato berhasil mendapatkan last man, namun dia tidak bisa bertahan lama karena NFT join the fight dari arah lower ground. Somehow satu pemain dari Alter Ego berhasil selamat dengan tingkat kesabaran yang benar-benar bagus kali ini. Potato close combat menghadapi dua pemain dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh NFT di game yang kedua dengan 3 poin eliminasi. 3 poin eliminasi cukup untuk membawa NFT bisa mendapatkan 15 poin placement, sangat berharga. Poin demi poin yang dikumpulkan oleh pemain-pemain NFT. Tim-tim yang sabar, tim-tim yang tidak melakukan fight di awal, ternyata di akhir mereka mulai muncul. Kalau kita lihat Potato dari Alter Ego, hampir saja prediksi dari Bropasta benar saat tadi Potato berada di hashtag yang kedua. Betul, itu nyaris banget. Cuma memang dari segi jumlah dari Alter Ego udah kalah duluan. Dia hanya modal sabar doang. Betul. Bahkan Potato nggak berani untuk ngeganggu ke arah RRQ-nya ya. Karena tadi RRQ juga masih menyisakan 2 pemain. Kalau misalkan dari Potato ngintip ke arah RRQ, udah pasti angle-nya bakal kelihatan sama Lifescape. Akan kelihatan juga sama Bigetron yang sudah mengamankan daerah high ground-nya terlebih dahulu. Tapi Kato, wow, disiplin banget untuk tidak langsung membuka badannya. Membiarkan Liquid keluar dari daerah persembunyiannya dengan timing yang begitu tepat. Tiba-tiba berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron juga. Dan informasi dari Yuhai sudah masuk. Tapi Kato keluar di waktu yang tepat. Dan juga berhasil mendapatkan last man-nya yaitu seorang Liquid. Tapi lagi-lagi keluar kata tapi. Apa tuh? Lagi mau healing, lagi mau maju. Ada gangguan tembakan dari NFT sebagai third party antara Bigetron dan juga tim Lifescape. Ya, NFT benar-benar muncul di waktu Siapa tak yang Islam? tepat. Mereka sabar, mereka mencari momentum. Pavel nampaknya tadi yang menjadi pemain dengan aim yang sangat baik sekali menuju ke arah Kato, di mana saat Kato itu posisinya emang udah kebuka banget sih. Betul. Setelah Kato melakukan N ke arah pemain-pemain Bigetron, dia sangat terbuka dari arahnya Spavel, dan ini dia dari highlight yang dari tadi juga sudah kita saksikan momen di mana pemain Bigetron mereka nyayur banget, banyak sekali kill yang mereka kumpulkan, 10 kalau nggak salah ya tadi. Ya, banyak banget poin yang mereka kumpulkan untuk eliminasinya. Itu benar-benar kaget sih gua karena Bigetron lagi-lagi tidak mendapatkan apa ya? Tidak mendapatkan pantauan yang terlalu banyak gitu. Karena cukup banyak fight juga yang terjadi. Dan tiba-tiba begitu kita ngelihat live statusnya. Tadi healing dulu boy, emang nggak bisa healing dulu kamu? Dimana mereka di last moment ini Tadi kamu nggak bisa healing dulu kah? padat fight mereka bersama dengan Lifescape, tapi ya udahlah ya. The show must go on, kita harus tetap GGNT untuk semua tim yang bertanding saat ini. Dan masih menunggu nih si update Liquid skornya akan posisinya seperti di apa. mana? Karena kalau kita lihat dari data yang ada di meja Memang dia kita nggak ini, bisa Boy, bantu kamu tadi, Pak. Poin Kamu narik dulu. masih terjebak di bagian bawah dengan -2. Ya, itu yang tadi juga sudah kita bahas. Dan apa tuh? Dia Oh, di dengan peringkat hasil ini ya? ke-14 ngedapetin 2 Elimination point. betul, 2 poin eliminasi dan harusnya ngebuat poin mereka dari 0 ya Kak? Pas, ya. Pas. Ini mereka akhirnya bisa membayar hutang yang mereka ciptakan kemarin, akhirnya lunas kali ini, tapi Baru dibayar. baru dibayar. Tapi ini sudah match yang kedua, Bro Pasta. Yes, ini- Dari 5 match yang tersedia di hari ini, sedikit terlambat nampaknya pembayaran hutang yang dilakukan